Sejarah berdirinya demokrasi liberal. Pada tahun 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani demokrasi liberal yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Hal yang melatar belakang berdirinya demokrasi liberal ialah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda berusaha memperbaiki jalannya negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Sebelum menggunakan demokrasi liberal, konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian digantikan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar RI yang merupakan konstitusi ketiga ketika Indonesia terbentuk negara perserikatan. Undang-Undang RI ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Sementara yang diterbitkan pada tahun 1950 yang merupakan nafas dari demokrasi liberal. Ketika masuk masa kemerdekaan, di mana sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sebuah sistem presidensial. Akan tetapi pada sekitar tanggal 13 November 1945, akhirnya pemerintahan Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang mempunyai tujuan dan pengakuan kedaulatan RI, serta dengan tubuhnya partai politik di Indonesia. Namun, kemudian terjadi sebuah kesalahpahaman atas maklumat tersebut, sehingga diberlangsungkan sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan, yang mana pada awalnya sistem presidensial hingga kemudian dirubah ke dalam sistem parlementer yang masih merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi ini. Kemudian, selama kurun waktu sekitar 1945 sampai 1949, di mana pada saat itu pemerintahan Indonesia disibukkan dengan adanya intervensi dari Belanda. Akan tetapi, dengan adanya hal tersebut menjadi berubah pada saat berlangsungnya sebuah konflik dengan Belanda, sehingga bentuk negara Indonesia sebelumnya sempat berbentuk federasi pada awalnya sebelum diterapkannya demokrasi ini, di mana pada saat itu konstitusi yang dipakai di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dirubah menjadi konstitusi Undang-Undang Dasar RI, merupakan sebuah konstitusi di mana pada saat Indonesia masih terbentuk negara perserikatan. Lalu, pengertian demokrasi liberal. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi, demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu dalam hak individu konstitusional dari kekuasaan pemerintahan. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas diterapkan di sebagian besar wilayah kebijakan pemerintahan yang tunduk pada pembatasan bahwa keputusan pemerintahan tidak melanggar kebebasan dan hak-hak individu sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Yang kedua, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri
Yang ketiga, Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Yang keempat, dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Yang kelima, demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Yang keenam, demokrasi terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. 2. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. 3. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Yang keempat, dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. 5. Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Yang keenam, kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. 7. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. 8. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan. 9. Kelompok minoritas agama etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. 10. Negara atau alokasi sumber daya alam dan sifat manusia dapat dikendalikan. 11. Kekuasaan eksekutif secara konstitusional terbatas. 12. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum. Dan 13. Minoritas agama atau etnis mungkin berjuang untuk dirinya. Yang berikut, hal apa saja yang menjadi dampak positif dan negatif dari demokrasi liberal? Hal-hal positif dari pemberlakuan demokrasi liberal di Indonesia menurut Herbert Faith. Yang pertama, pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan dan DI atau TII di Jawa Barat. Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah. Berikut, Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional karena berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955. Pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam pemberitaan serta hadirnya kritik dari pers, terutama dalam kolom kartun dan pojok. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya. Hanya terdapat sedikit ketegangan di antara umat beragama. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah. Yang berikut hal-hal negatif dari pemberlakuan demokrasi liberal di Indonesia menurut Herbert Faith. Kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana akibat masa kerja kabinet rata-rata pendek. Meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemilu yang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 hingga tahun 1955. Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Yang berikut, apa saja yang menjadi dampak politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan pada masa demokrasi liberal?
Nah, yang pertama, kehidupan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pergantian kabinet yang cepat. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal itu menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet, karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti, kita lihat dalam pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir dari bulan September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman dari bulan April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari bulan April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet Ale Sastro Amijoyo I dari bulan Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap dari bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dari bulan Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang berikut, Kabinet Juanda dari bulan Maret 1957 sampai Juli 1959. Yang berikut, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah ekonomi yang stabil. Anggaran pemerintah juga mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. Yang kedua, pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada. Yang ketiga, politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Kehidupan ekonomi di Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Yang berikut, kondisi pertahanan dan keamanan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kondisi pertahanan dan keamanan di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 1950 sampai 1959 banyak pemberontakan dan gerakan yang dikelompokkan menjadi gerakan yang didalangi oleh Belanda yang terdiri dari pemberontakan APRA di Jawa Barat, pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, dan pemberontakan RMS. Yang kedua, gerakan yang didalangi oleh DI atau TII yang meliputi DI atau TII di Jawa Barat. Yang kedua, gerakan DI atau TII di Sulawesi Selatan, gerakan DI T2 di Aceh, gerakan DI atau T2 di Jawa Tengah, dan gerakan yang didalangi oleh kelompok lain seperti gerakan PRRI Permesta. Jadi yang terakhir, kesimpulan. Masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial yang timbul selama masa demokrasi liberal itu dinilai sebagai suatu kegagalan
kabinet-kabinet dalam menanganinya. Selain itu, kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 serta konsep liberal yang dinilai tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia menjadi alasan dibubarkannya demokrasi liberal di Indonesia dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 memberikan pembelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi pembelajaran di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Sekian penjelasan dari kami mengenai demokrasi liberal di Indonesia. Jika ada kekurangan dalam penjelasan materi tadi, saya mewakili teman-teman kelompok 10 memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.